Hai 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 halo, selamat kembali di The Conversation. Ini adalah episode lanjutan obrolan bersama pemenang 2 Kalpataru dan berbagai penghargaan lingkungan hidup, Ibu Siti Maimunah. Terima kasih sudah Terima hadir kembali. kasih. Lanjut, senang sekali. Kami senang sekali, ibunya senang ngobrol. The Conversation memang tempatnya. Jangan lupa untuk ikuti terus perbincangannya setiap 2 minggu. Kali ini kita mau membahas sesuatu yang terkait di obrolan sebelumnya, semacam sepupunya dari Alau yang waktu itu galau, ya kan? Ini sesuatu yang enggak kusam walaupun namanya Tusam alias Pinus. Ibu Siti Maimunah, terima kasih sekali lagi loh hadir di lapak obrolan yang seru ini. Saya mau langsung tanya tentang saudaranya Alau yang ada di episode sebelumnya. Iya. Ini ada yang namanya Tusam, walaupun dia nggak kusam, nggak gelap, malah bisa jadi Iya, penerang. Ini apa sih Bu? Pinus ya? Pinus. Jadi kalau kemarin kita bicara Kalimantan ya, Betul. sekarang kita bicara Sumatera. Oke, kita geser ke barat. Iya. Tusam itu merupakan salah satu konifer endemik ya, endemik di Indonesia terutama untuk di Bukit Barisan, Pinus merkusi. Nah, kalau dilihat dari prospeknya itu tidak sekecil Dacrydium karena Pinus itu sendiri sudah benar-benar dilakukan teknik untuk budidaya, teknik untuk perbaikan genetik, dan luar biasa Pinus bisa menjadi urat nadi perekonomian di sektor kehutanan. Udah sampai ada perbaikan genetik Bu. Berarti ada sisi industrialisasi nih ya? Iya betul. Oh ya? Iya. Karena memang dia mungkin punya ada nilai-nilai ekonominya jadi tinggi gitu. Beda dengan Dacrydium kemarin dengan Alau. Alau itu dia masuk ke pertumbuhan yang lambat. Betul. Sedangkan Pinus ini mempunyai pertumbuhan yang cepat sehingga menjadi salah satu jenis yang direkomendasikan untuk HTI di Indonesia. Favorit juga nih karena Favorit. siklusnya cepat ya. Betul. Dan Pinus sendiri mempunyai hasil sampingan, hasil tanam kayu ya, yaitu resin yang bisa disadap dari batangnya, sehingga selain kayunya juga bisa diambil resinnya. Betul. Ini buat yang belum banyak tahu, kayu pinus ini juga difavoriti banyak orang di seluruh dunia nih Bu ya. Iya. Dia punya kualitas-kualitas yang juga baik gitu ya. Iya. Kayunya bagus ya, yang jelas, dan bisa digunakan untuk apapun. Dari kayu lapis, ada untuk sekedar untuk sumpit ya, untuk makan. Terus menjadi perabot rumah tangga, sampai getahnya juga digunakan. Dan getah pinus itu sendiri jadi menjadi sumber rasa untuk Indofood juga. No, dipakai untuk penyedap makanan. Iya, penyedap Getah makanan. pinus. Iya, itu informasi dari profesor saya ya, karena saya di bidang budidaya, bukan di bidang teknologi hasil hutan. Betul. Tapi ini digunakan resin ya? Sebagai induk dari perasa gitu. Oh iya. Iya. Jadi memang benar-benar sebenarnya sangat bermanfaat, dan itu memang benar-benar sudah dieksplor, sudah dihasilkan dari kajian-kajian penelitian yang luar biasa dari kehutanan di Indonesia. Kalau saya kebetulan sebagai salah satu bocah kecil Sumatera gitu, taunya kalau terjadi mati lampu atau membutuhkan penerangan lebih kalau udah matahari terbenam, ada buah pinus itu bisa dibakar aja. Kan dulu taunya cuman gitu ya. Iya, Emang dia ada kandungan-kandungan ininya ya Bu ya? Ada kandungan minyaknya ya di kayunya, jadi ada resinnya. Oh itu yang kemudian jadi Iya. diolah jadi resin ya? Iya betul. Jadi resiko di hutan pinus juga lebih tinggi berdampak untuk kebakaran. Jadi kalau kita lihat sekarang di Sumatera, kawasan-kawasan yang berhutan pinus asli itu sebagian sudah ada terbakar, ada yang sudah dialihfungsikan, dan banyak saya lihat kecoklatan ya, daun-daunnya itu menjadi coklat karena ada kayaknya seperti stressing di tanaman tersebut sih. Ini Ibu Siti sudah 2 episode menyebutkan kata stressing. Ini memang sesuatu fenomena yang terjadi pada semua makhluk hidup agaknya ya. Iya. Waktu ruang hidupnya terancam gitu. Iya betul. Kalau dalam tumbuhan
Tampilannya apa, Bu? Tampilannya ya itu mati secara alami ya. Bisa jadi di bawah permukaan tanah itu ada api, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti di alau tadi ketemu dengan lapisan batu yang mungkin tidak bisa dikalahkan oleh akar, sehingga pertumbuhannya bisa juga terhenti di situ karena makanan cuman terdapat di atas permukaan batu itu. Nggak bisa menyerap lebih banyak. Kalau pinus Iya, tampilannya kalau dia stressing gitu, stressing tertekan. itu belum lama saya lihat ya di sekitar Danau Toba, saya ke sana itu memang satu bukit itu yang bertumbuhkan pinus itu sendiri coklat semua daunnya. Kalau saya lihat sih mereka ada efek apa ya, memaksimalkan hasil resin yang diperoleh sehingga menggunakan bahan kimia tertentu untuk benar-benar dihabiskan resinnya. Padahal secara alami kan dia ya sebatas itu optimal saja ya yang bisa diambil. Ada siklus resinnya. natural yang rasanya agak dipaksakan. Sehingga banyak yang mati. Pohonnya langsung kasih tanda-tanda ya, stressing ya. Iya. Daunnya berubah warna salah satunya gitu. Betul. Kalau kita bisa ngomong, aduh saya sakit nih tangannya. Kalau pohon nggak bisa ngomong. Iya. Tapi dia pasti terlihat ya, Bu, kalau diamati Iya, ya. betul. Sebenarnya pohon juga bisa merintih ya kesakitan, tapi tidak bisa ngomong. Hanya kita yang harus bisa memahami. Wah, ini nih menarik nih. Pinus merkusii ini siapa lagi kerabatnya dan apa lagi manfaatnya buat manusia? Mungkin tadi kalau Pinus merkusii resinnya, getahnya bisa untuk makanan, untuk minyak gitu ya mungkin ya, kayunya, lalu buahnya gitu. Iya. Apalagi sih untuk habitatnya ada nggak dia dampaknya, Bu? Menyimpan air yang jelas. Pasti. Kalau kita lihat itu kan Pinus merkusii dia banyak tumbuh di pegunungan yang terjal ya. Iya. Dan jenis-jenis tanaman tertentu ada sebagian yang tidak bisa kan gitu. Betul. Pinus merkusii habitatnya di seperti itu. Dan kita tidak kesusahan untuk memperbanyak Pinus merkusii dibandingkan dengan Dacrydium. Ya, jadi karena kemudahannya itu sampai sekarang kita masih bisa melihat pinus dalam suatu kawasan yang luas. Pinus yang ditanam oleh manusia. Sedangkan kalau yang di Dacrydium kita kan tidak ada yang menemukan di tanah manusia. Lebih sulit ya. Natural. Betul. Sementara pinus bisa nih kalau di lereng, di kawasan-kawasan. Oke. Dan dia bisa hidup homogen. Sedangkan Dacrydium sendiri tidak bisa. Harus ada asosiasi. Ini yang juga menyebabkan pinus ini lebih industrialis kayak tadi ya. Iya, betul. Sama habitat sekitarnya ada Kak? Sama hewan interaksinya selain sebagai bagian penata air ya, dia penyimpan air ya. Betul. Jadi pinus sendiri juga merupakan elemen dari suatu sempurnanya habitat. Nah, kalau Dacrydium tadi pada daerah yang heterogen bisa hidup dengan apapun. Kalau pinus lebih kepada gerombolan-gerombolan atau asosiasi-asosiasi yang homogen dipenuhi oleh pinus saja, dan itu memang habitatnya spesifik ya seperti itu, tidak bercampur dengan yang lain. Betul. Yang bercampur itu berarti dia sudah ditanam oleh manusia. Kalau kelihatannya ada serangkaian pohon pinus terus di sekitarnya juga ada lain, ini pasti ada yang mengembangkan nih ya. Iya, Pengkayaan ya. Dia punya juga dampak baik sama satwa atau burung mungkin. Kalau dari temuan Bu Siti apa nih? Burung, tupai juga. Pasti. Ya, kebetulan kan selain Pinus merkusii kita kenal berbagai jenis pinus yang ada di internasional di luar negeri ya. Betul. Itu menjadi dimakani juga oleh tupai biji-bijinya itu. Iya. Dan perlu kita ingat bahwa pinus di akarnya itu mengandung mikoriza. Ayo Bu, ceritain Bu. Seandainya saya lupa, memang lupa sih pelajaran biologi, apa itu mikoriza? Jadi mikoriza itu jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan akar tanaman tertentu ya, tidak semua tanaman. Khususnya di pinus ini ada simbiosis antara akar pinus dengan jamur yang ada di sekitarnya untuk menangkap unsur fosfor yang diperlukan oleh tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu mempunyai kebutuhan dalam jumlah besar untuk NPK
CO. Jadi ada unsur makro dan unsur mikro. Unsur-unsur makro, kimia nih, zat-zat kimianya. Zat-zat kimia yang dibutuhkan oleh fisiologi tumbuhan. Dan salah satunya adalah fosfor. Fosfor itu sangat susah ditangkap di lab, secara alami di lapangan kalau tidak ada jamur mikorizа. Karena jamur mikorizа ini punya karakteristik yang spesifik ya. Iya, bisa menangkap P dan bisa menangkap P langsung dimanfaatkan oleh tanaman. Dan sifatnya simbiosis mutualisme. Iya, mutualisme antara jamur dengan akar tanaman. Mengapa mutualisme? Karena si jamur numpang di akar. Betul. Akar itu akan mudah menyerap unsur P. Iya, yang dibawa oleh si jaringan jamur ini ya. Itu iya. Wow, ini unsur P. Jadi unsur P itu untuk membantu perbungaan, membantu organ generatif dan membantu pertumbuhan karena fosfor itu sangat diperlukan oleh tumbuhan. Ini nih emang kalau peneliti handal yang hadir di The Conversation, saya jadi punya gambaran yang sangat berbeda. Sekarang kalau ngelihat ada pohon pinus, saya pasti berpikir dia pasti punya teman-teman, dia punya network, ada jaringan simbiosis mutualisme tadi ya di bawahnya. Saya mau juga seperti akar pohon, juga seperti jaringan jamur tadi, saya mau agak lebih membedah sedikit karena Bu Siti punya sebuah perspektif yang menarik bahwa untuk selamat di masa depan, bumi butuh hutan. Iya. Dan hutan butuh perempuan. Iya, betul. Boleh ceritain nggak kenapa? Katanya ini menarik. Ini sebuah belum sampai jadi tesis ya, belum sampai jadi disertasi ya. Tapi adalah sebuah cara pandang yang juga menarik dan inspiratif. Bumi untuk selamat butuh hutan, betul. Karena hutan punya semua elemen, punya semua kelebihan kehidupan. Iya. Hutan butuh perempuan. Tolong ceritain Bu supaya laki-laki yang ikutan menonton The Conversation ini lebih ngerti. Jadi mungkin kelebihan kita ya kaum Hawa itu mungkin lebih teliti ya. Jadi memperlakukan sesuatu dengan perasaan. Jadi hutan itu perlu sesuatu yang menyentuh perasaan untuk bisa menjadi lestari itu. Bumi perlu perempuan untuk menyelamatkan hutan untuk kemudian menyelamatkan bumi. Ini menarik. Ini dianya juga nggak menduga saya tiba-tiba belok ke situ tuh ya. Karena ini juga bagian dari banyak pergerakan lingkungan hidup yang diinisiasi perempuan gitu ya. Iya, betul. Boleh cerita sedikit nggak Bu? Salah satu atau salah dua interaksi bagian dari edukasi atau pergerakan sesama perempuan? Karena hutan butuh perempuan. Jadi begini, saya mengelola satu kawasan hutan. Luar biasa tantangannya ya. Dari pelaku illegal logging, pelaku illegal mining, semua akan melawan jika yang ada di depan mereka yang dihadapi adalah laki-laki. Sama-sama agresif. Iya, istilahnya, Pak, nggak boleh nambang di situ. Pak, jangan nambang pohon. Kalau saya laki-laki mungkin sudah diserang, sudah dipukul. Tapi karena saya perempuan, mungkin kasihan. Sampai pernah ya di dalam satu kegiatan di kehutanan, jadi saya itu menghentikan illegal logging di situ. Terus dibilang sama bapak yang nebang itu, kalau kamu laki-laki sudah habis kamu saya bunuh, katanya. Tapi karena Bu? benar di Kalimantan ya, jadi karena kamu perempuan saya kasihan katanya. Tapi ya tidak berhenti sampai di situ, saya dekati. Jadi orang yang tidak suka itu saya dekati, saya rangkul, tetap saya senyumi dan akhirnya sekarang bisa menjadi anak buah saya. Bahkan sekarang menjadi pendukung untuk spirit kegiatan pelestarian dari tadinya di sisi penebangan liar. Iya. Jadi sekarang menyampaikan begini sama saya, nyesal saya kenapa jahat sama kamu ya, ternyata kamu ingin menyelamatkan hutan. Iya, saya ingin mencari bagaimana sih solusinya biar masyarakat itu tetap makan meskipun tidak menebang pohon gitu. Wow, ini nih kenapa saya harus membawa tamu-tamu yang sangat inspiratif ke The Conversation. Ada sisi-sisi yang harus dikulik. Tapi itu tadi ya, mungkin selain karena dengan perasaan, kelembutan, kesabaran ya, itu ya Ibu ya. Iya. Ada ininya nggak sih? Ada sekedar pembandingnya nggak? Ada misalnya ada media tanam yang dikelola sama laki-laki, terus yang dikelola sama perempuan. Emang ada kelihatan bedanya nggak ya? Bedanya itu
selalu di pelihara ya. Oh kurang air. Nah, kalau laki-laki nanti aja belum jamnya. Belum jamnya nyiram tidak disiram. Kalau perempuan kan ini kok kayaknya kering, kok ada kulbanya. Kok kayaknya ada sakitnya. Sampai kadang pohon itu juga saya ajak ngomong, kamu cepet dong tumbuh, apalagi kalau tanaman bunga ya, kapanlah kamu berbakti berbunga untuk saya gitu. Serius Bu? Serius. Jadi kayak orang gila ya memang. Enggak. Tapi itu kan tapi bener, kalau yang dirawat sama laki-laki nggak lebih cepat berbunga, nggak lebih terawat gitu. Sepertinya Ada karena ya? Sesuai jam aja, disiplin mungkin ya kalau laki-laki ya. Belum jamnya nyiram, meskipun kekeringan nantilah jamnya, masih 1 jam lagi. Kalau kita kekeringan kita siram dulu deh gitu. Ini iya. Bukan hanya bukan hanya inspiratif dan sangat penuh semangat sama lingkungan. Bahkan Ibu Siti juga bisa melihat bedanya kalau sebuah area tanam yang memelihara laki-laki atau perempuan. Betul. Sebelum kita ke closing. Jadi sebenarnya tanaman apa yang pas untuk laki-laki? Karena kalau bunga kayaknya cocoknya untuk dikelola perempuan gitu. Emang ada klasifikasi kalau nggak, tapi menurut Bu Siti ini kan nggak terlalu ilmiah. Jangan-jangan pinus kayak tadi gitu lebih cocok karena tinggal disiram gitu. Emang ada Bu itu semacam pameo itu? Tidak ada sih, cuman harapan saya kepada laki-laki bersikaplah seperti perempuan untuk mengelola hutan. Wah, ini nih punchline-nya nih, harus segera kembali hiking dan camping ke hutan nih kayaknya nih. Betul. Siap. Ibu Siti Maimunah, terima kasih sudah sampai 2 kali namu dengan 2 topik yang berbeda yang sama-sama inspiratif. Saya punya pertanyaan tutupan. Kalau ada sesuatu yang sifatnya harapan gitu ya, baik dari ibu pribadi maupun teman-teman pegiat lingkungan yang menonton The Conversation, apa nih di di tahun ini, di tahun 2022 ada harapan apa untuk lingkungan hidup? Harapannya untuk terutama anak muda lebih untuk menjaga lingkungan, mengenali jenis-jenis spesies di tempat kita, agar kita itu jangan sampai kecolongan, jangan sampai jenis-jenis kita diakui oleh negara lain atau dibudidayakan oleh negara lain, karena kita yang punya, kenapa kita tidak bisa menjaga? Penting, kita yang punya, kenapa kita nggak bisa menjaga? Dan ini menjadi penutup di langsung episode 2 berturut-turut obrolan seru kita bersama Ibu Siti Maimunah, juara inspirasi lingkungan hidup. Tetap saksikan The Conversation, jangan lupa untuk like dan subscribe, nyalakan notifikasinya supaya episode baru tidak Anda lewatkan. Kita ketemu di lain kesempatan. Dadah.